Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video call pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tentu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh mengerti, memahami firman-Nya, dan kita ditolong olehnya untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur. Kami boleh diberi kesempatan kembali untuk dengar firman Tuhan. Ini waktu dan saat yang tepat, yang indah bagi kami. Oleh sebab itu kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau minta hikmat pengertian oleh-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan juga kami ditolong oleh-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Tuhan Yesus senantiasa menolong, menyertai, memberkati apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil. Dan juga Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat, dan kita juga senantiasa berada dalam perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita melihat sama-sama dari Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita lihat sama-sama. Saya akan baca buat kita semua dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini kalau dibaca dari ayat 1 hingga ayat 8 sangat bagus sekali. Ketika nanti Bapak Ibu Saudara-saudari punya waktu di rumah, bisa membaca ayat-ayat ini dari ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Ini bagus sekali. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ini mengisahkan nyanyian ziarah yang pemazmur buat. Nyanyian ziarah ini yang merupakan satu pengalaman dari bangsa Israel, atau mungkin dari diri pemazmur sendiri. Ketika itu bangsa Israel mungkin sudah tercerai-berai, bangsa Israel mungkin sudah keluar dari Yerusalem, mungkin tinggal di daerah-daerah yang mereka tersebar dimanapun mereka berada. Ketika itu setiap tahun dalam budaya mereka, dalam tradisi mereka, mereka harus pulang ke Yerusalem untuk datang menyembah kepada Tuhan. Mereka pergi ke Bait Suci, karena dalam satu tahun itu mereka kurang lebih ada 3 kali harus pergi ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan, ke Bait Suci. Ada 3 hari raya besar yang mereka harus peringati, harus rayakan, itu ya hari raya Paskah, juga hari raya Pentakosta, dan juga hari raya Pondok Daun. Mereka biasanya setiap tahun itu ada 3 kali pulang dan pergi ke Yerusalem. Bapak Ibu diberkati Tuhan, dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem, dalam perjalanan mereka menuju Bait Suci, dalam perjalanan mereka untuk menyembah Tuhan di Bait Allah di Yerusalem, mereka bukan menghadapi perjalanan yang mudah, tapi itu merupakan perjalanan yang cukup sulit mungkin. Harus melewati padang gurun yang penuh dengan tantangan, rintangan, dan cobaan. Ya, mungkin mereka bisa bertemu dengan perampok, barangkali mereka bisa bertemu dengan binatang buas dalam perjalanan mereka. Oleh sebab itu disebut sebagai perjalanan ziarah. Ya, makanya kata-kata ini atau nyanyian ini diciptakan atau dibuat sebagai nyanyian ziarah, di mana orang Israel berziarah ke tempat suci, ke Bait Suci Allah di Yerusalem dari tempat-tempat di mana mereka tersebar, dan itu disebut sebagai perjalanan ziarah. Dan kata-kata yang dibuat oleh pemazmur Daud tadi yang sudah kita baca sama-sama, itu merupakan nyanyian ziarah yang dibuat oleh pemazmur Daud. Dan di dalam perjalanan mereka penuh dengan tantangan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, bisa saja mereka masuk jurang dalam perjalanan mereka, karena di sana tanahnya berbatu-batu atau merupakan gunung batu, ya, menuju Yerusalem. Bapak Ibu diberkati Tuhan, kita juga melihat di sini dalam perjalanan hidup kita di bumi ini, di dunia ini sebagai warga negara asing. Surat Ibrani mengatakan bahwa tanah air kita adalah di sorga. Dalam perjalanan hidup kita ini di bumi, ya, menuju ke surga itu sebagai sebuah perjalanan ziarah. Di dalamnya penuh dengan tantangan, rintangan, penuh dengan cobaan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Namun menarik sekali di sini ketika pemazmur menulis lagu atau nyanyian ziarah ini, di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, di ayat 1 dan 2, dikatakan di sana bahwa dari manakah datangnya pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Lalu dijawab dengan tegas oleh pemazmur di ayat kedua, bahwa pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ini luar biasa sekali. Ketika mungkin di padang gurun, dalam perjalanan ziarah tersebut, melihat ke depan tidak ada orang, tidak ada pertolongan, melihat ke belakang tidak ada pertolongan, lihat ke samping kiri kanan tidak ada pertolongan, ia melayangkan mata ke gunung-gunung, barangkali ada pertolongan dari sana, namun mungkin juga tidak ada.
Tapi ketika dia melihat ke atas, ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu dengan tegas dikatakan oleh pemazmur Daud, pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mari dalam jalan hidup kita juga kita mau menjadikan Tuhan sebagai penjaga kita. Ya, Tuhan penjaga kita. Nah, ini juga menjadi tema khotbah saya pada hari ini adalah Tuhan penjaga kita. Ya, Tuhan penjaga kita. Bapak Ibu diberkati Tuhan, mengapa kita harus menjadikan Tuhan penjaga kita dalam kehidupan kita? Nanti ada 4 alasan yang akan kita lihat sama-sama pada hari ini. Bapak Ibu diberkati Tuhan dalam setiap hal kehidupan kita. Kita menghadapi tantangan di dunia ini, kita menghadapi cobaan. Dalam hal kesehatan mungkin, dalam hal ekonomi, ya dalam hal apapun mungkin di dalamnya ada tantangan, ada rintangan yang kita hadapi. Bapak Ibu diberkati Tuhan, mungkin hari ini ada banyak orang juga yang sedang asik-asik bekerja tiba-tiba karena pandemi, karena situasi ekonomi yang sulit, terkena PHK secara mendadak. Jadi ke depan memang unpredictable, ke depan tidak ada yang bisa memprediksikan akan terjadi seperti apa. Lagi asik-asik, ya bekerja, lagi asik-asik, berkumpul, berusaha, tiba-tiba terkena penyakit COVID, sehingga akhirnya harus masuk rumah sakit, harus di ICU, dan bahkan mungkin ada yang meninggal. Bapak Ibu berkati Tuhan, semuanya unpredictable. Hari ini mungkin engkau sedang merintis usaha, usahamu sedang mulai maju, tiba-tiba karena ada pembatasan demi pembatasan oleh sebab pandemi, kemudian usaha tersebut mulai menurun dan drop, dan bahkan mungkin ada yang hancur, ada yang bangkrut. Bapak Ibu berkati Tuhan, dari mana kita bisa mendapat pertolongan? Nah, oleh sebab itu, jadikan Tuhan sebagai penjaga kita. Yang pertama, Bapak Ibu berkati Tuhan, waktu kita jadikan Tuhan sebagai penjaga kita tahu Tuhanlah sumber pertolongan kita. Kita harus sadar dan mengerti bahwa ketika kita menghadapi jalan buntu, hari ini semua orang sedang mengharapkan pertolongan dari orang-orang yang bisa membantu. Ya, tetapi saya mau katakan, hari ini semua orang juga sedang mengalami kesulitan yang sama, sedang mengalami situasi dan keadaan yang sama. Oleh sebab itu, kemana kita harus minta tolong? Ya, ke si A, si B, C, dan sebagainya, mereka juga sedang sulit. Hari ini semua orang sedang mengalami kesulitan yang sama. Nah, oleh sebab itu, mari datang kepada Tuhan, jadikan Dia sebagai penjaga kita. Tuhan penjaga kita, karena dari Dialah sumber pertolongan kita. Ini yang pertama. Mengapa kita harus jadikan Tuhan sebagai penjaga kita? Karena sumber pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Ketika orang lain nggak bisa tolong kita, ketika orang lain hands up, ketika orang lain juga punya masalah yang sama, bahkan pergumulan yang sama, ya, mari datang kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai penjaga kita, karena Dia mampu tolong kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan datangnya. Sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan. Sebagaimana pemazmur Daud mengatakan di dalam perjalanan ziarah, dalam nyanyian ziarah tersebut, ketika semuanya tidak bisa tolong, depan, belakang, kiri, kanan nggak ada yang tolong, tapi dia katakan pertolonganku datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu berkati Tuhan, mari jadikan Tuhan sebagai penjaga kita. Tuhan penjaga kita, karena Dia mampu tolong kita. Dia sumber pertolongan kita. Dia mampu menolong kita dengan segala cara, dengan segala jalan yang Dia berikan bagi kita. Tuhan penjaga kita. Tuhan penjaga kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jadikan Tuhan tetap sebagai penjaga kita. Ya, sebagai penjaga kita. Tuhan penjaga kita. Karena yang kedua, Tuhan tidak pernah lengah dalam memperhatikan kita. Ini di ayat yang ke-3 dan 4 kita akan lihat sama-sama. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak Ibu berkati Tuhan. Banyak penjaga-penjaga di dunia ini, mereka suka terlelap, mereka suka tertidur, mereka suka ngantuk, bahkan mereka juga bisa capek dan bisa lemah. Tetapi Tuhan penjaga kita tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. 1 kali 24 jam Dia akan perhatikan kita, Dia akan mengawasi kita, Dia akan melihat kita, Dia akan melihat kita, memperhatikan kita. Dan 1 kali 360 hari juga, dalam 1 tahun Dia juga tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah lengah sedikit pun. Itulah sebabnya kita harus jadikan Tuhan sebagai penjaga kita, karena Tuhan tidak pernah lengah dalam memperhatikan kita, dalam mengawasi kita, dalam melihat kita. Ini hal yang kedua. Bapak Ibu berkati Tuhan, hari ini kita butuh pengawasan Tuhan. Kita butuh Tuhan perhatikan kita. Oleh sebab itu jadikan Dia sebagai penjaga kita, Tuhan penjaga kita, karena Dia tidak pernah lengah dalam memperhatikan kita. Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlelap. Dia pasti akan melihat, mengawasi kita setiap saat, setiap waktu. Bapak Ibu berkati Tuhan, hal yang ketiga, mengapa kita harus jadikan Tuhan sebagai penjaga kita? Karena yang ketiga, Tuhan akan menaungi kita dengan kuasa-Nya. Tuhan akan menaungi, melindungi dengan kuasa-Nya. Ini di ayat yang ke-5, 6, dan 7 saya baca. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu.
matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Ini di ayat yang ke-5, di sebelah tangan kananmu Tuhan akan menaungi engkau. Dia begitu dekat dengan kita. Ada naungan Tuhan, ada perlindungan Tuhan pada saat kita dalam perjalanan menuju surga. Dalam perjalanan di dunia ini, kita banyak menghadapi tantangan yang mungkin bisa membuat kita celaka, yang mungkin bisa membuat kita ya hari ini mengalami hal tidak baik. Tapi ada naungan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Dan juga ini yang menarik, Tuhan menjaga nyawa kita. Segala sesuatu boleh datang dalam kehidupan kita. Ya, segala sesuatu boleh menerpa kehidupan kita. Penyakit, masalah ekonomi, tapi ingat, yang bisa mengambil nyawa engkau dan saya hanya Tuhan. Nyawa kita dalam genggamannya. Covid boleh datang, tapi nyawa di tangan Tuhan, bukan di tangan Covid. Hidup mati di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, maju dan tetap semangat. Jadikan Dia sebagai penjaga kita. Jadikan Tuhan sebagai penjaga kita. Karena mati hidup urusan Tuhan. Tapi perjuangan harus kita lakukan. Mungkin di dalamnya kita bisa saja mengalami kecelakaan, tapi ada perlindungan Tuhan, ada naungan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin saja mereka dalam perjalanan ziarah mereka menuju Yerusalem, menuju bait suci, bait Allah, mereka menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, bahkan bisa membuat mereka celaka mungkin, ya, bisa membuat mereka mengalami hal tidak baik, tapi ada penjagaan Tuhan, ada naungan dari Tuhan buat mereka, sehingga nyawa mereka tetap dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, mari dalam situasi akhir-akhir ini pun juga kita mau jadikan Tuhan sebagai penjaga kita, karena nyawa kita ada dalam tangannya. Jangan takut, karena nyawa kita dalam perlindungan Tuhan, ya, dalam penguasaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, maju terus dan tetap semangat, jadikan Tuhan sebagai penjaga kita. Bapak Ibu berkati Tuhan, karena ada naungan kuasa Tuhan yang menyertai kita, menaungi kita, melindungi kita dari mara bahaya. Sebagaimana bangsa Israel ketika berjalan pada siang hari di padang gurun, karena teriknya matahari panas, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai dan menaungi. Dan juga di tengah kegelapan malam, mereka mungkin merasa kedinginan, ya, bulan tidak menyakiti mereka karena ada perlindungan Tuhan. Dan pada waktu siang hari, matahari tidak menyakiti mereka karena ada perlindungan Tuhan dan naungan Tuhan terhadap mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini hal yang ketiga. Jadikan Tuhan sebagai penjaga kita, karena Dia akan menaungi kita, Dia akan melindungi kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu diberkati Tuhan, jadikan Tuhan penjaga kita. Ya, Tuhan penjaga kita, karena Dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Di ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, itu artinya Tuhan akan menyertai kita bukan kemarin saja, bukan pada masa lalu, tapi masa kini, hari ini, dan seterusnya sampai selama-lamanya. Dia akan menyertai kita. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan sebagai penjaga kita, karena Dia mampu menyertai kita dari kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita semua dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk kami selalu dan tetap menjadikan Tuhan sebagai penjaga kami, Tuhan, sebagai penjaga kami, karena Tuhan mampu menolong kami. Pada waktu kami menjadikan Tuhan sebagai penjaga kami, Engkau akan menolong kami, karena sumber pertolongan kami datangnya dari Engkau, ya Tuhan. Dan juga pada waktu kami menjadikan Engkau sebagai penjaga kami, maka Engkau, Allah yang tidak pernah lengah, akan memperhatikan kami setiap saat, setiap waktu, mengawasi kami, dan juga memperhatikan kami dengan sedemikian rupa, sehingga kami tidak dibiarkan ketika kami menghadapi kesulitan dan tantangan. Tuhan, kami juga mau menjadikan Engkau sebagai penjaga kami, karena waktu kami menjadikan Engkau sebagai penjaga kami, maka Tuhan akan menaungi kami dengan kuasa-Mu, Tuhan. Terima kasih, Engkau akan melindungi kami dengan kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman yang kami dengar. Pada waktu kami menjadikan Engkau sebagai penjaga kami, maka Engkau akan menyertai kami bukan saja kemarin, bukan saja hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami setiap saat, setiap waktu. Oleh sebab itu Tuhan, dalam situasi dan keadaan yang sulit, kami mau tetap dan selalu menjadikan Engkau sebagai penjaga kami. Ya, penjaga kami. Berkati dan tolong kami semua. Mampukan kami untuk melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.